Bapaknya mana?
Bagi bapak-bapak dan ibu jamaah yang masih di belakang, kami persilakan untuk segera menuju ke lokasi sholat Idul Fitri. Kemudian jamaah bapak-bapak bisa isi di lampu kanan masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang terhormat Camat Jogol Bapak Andri Rahman SSTV MSI, para kepala desa, Desa Sukamaju dan Desa Singajaya, yang saya hormati Ketua Forum Masjid Citra Indah Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Abdurrahman SAG MM, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian, berupa kesehatan zahir maupun batin, terutama sekali nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan besok di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib naik mimbar dan pelaksanaan salat Id, ada beberapa informasi dan susunan acara pada kegiatan salat Id tahun 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh Forum Masjid Citra Indah. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua FMC yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Abdurrahman SAG MM. Yang berikutnya sambutan dari Camat Jonggol yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Rahman SSTP MSI. Selesai sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh imam kita Al-Ustadz Wahyudin SPDI. Kemudian selesai salat kita sama-sama melaksanakan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Ghafur Saudi LCMA. Selesai pelaksanaan salat Idul Fitri, kita adakan ramah tamah dan foto bersama. Demikian beberapa susunan acara pada kegiatan salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang diadakan oleh Forum Masjid Secitra Indah City. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Forum Masjid Citra Indah sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kepada Al-Ustadz Agus Abdurrahman SAGMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Camat Jonggol, Pak Andri Rahman, SSI, para kepala desa Sukamaju dan Singajaya dan jajaran yang dihormati, Bapak Kadus, Bapak RW, RT dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah kita yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Ghafur LC MA, Imam kita Ustadz Wahyudin SPDI, dan para hadirin, para ketua DKM seluruh Citra Indah yang alhamdulillah hari ini berjumlah 48 masjid dan mushola yang kami hormati, dan seluruh jamaah baik dari Citra Indah maupun luar Citra Indah yang kami banggakan. Sejenak kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini dalam rangka hada min sya'airillah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan armada ambulan. Kemudian yang kedua, mohon doa dan bantu mewujudkan. Alhamdulillah pihak Citra Indah sudah memberikan lahan untuk sekretariat bersama. Di dalamnya ada kantor kadus, kantor RW, kantor RT, dan diberikan space untuk FMC. Tanahnya dari Citra Indah, bangunannya kita gotong royong. Mudah-mudahan juga tahun ini bisa terwujud demi syiar agama Allah di Citra Indah tercinta ini. Para jamaah rahimakumullah, terakhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari warga Citra Indah, khususnya para DKM, para aparatur pemerintah, mulai dari RT, Pak RW, Pak Kadus, Kades, bahkan Pak Camat, yang pada bulan Ramadan ini alhamdulillah bisa mengikuti taklim dan mengundang, menghadir dalam undangan warga Citra Indah. Insyaallah beliau tidak pernah absen atau menolak kehadiran untuk hadir di Citra Indah, khususnya di masjid-masjid yang tentunya beliau memberikan kabar mengenai pemerintahan yang terkini. Terakhir kami tutup dengan pantun berbuka dengan ketupat sayur, disiapkan oleh divisi muslimat. Semoga para jamaah panjang umur, hidup berkah, sehat walafiat. Satu lagi ya, ikan kakap, ikan patin, itu semua buat antum. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terakhir lagi, mohon para jamaah sekalian memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri pada tahun ini, langsung bisa disampaikan ke kami atau ke saya langsung 0812 8204 1295. Saya ulangi lagi, para jamaah, khususnya karena ini menjadi kendala setiap tahun,
harapannya suaranya bisa sampai belakang, sampai jamaah ini menembus di klaster Samala atau klaster Rosemary. Silahkan sekali lagi kritik dan sarannya disampaikan langsung ke saya 0812 8204 1295. Terima kasih. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan juga Ketua FMC Bapak Ustaz Agus Abdul Rahman yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Camat Jonggol kepada Bapak Andri Rahman SSTP MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ba'd. Allahumma karamun para alim ulama, para tokoh, para kiai, wabil khusus Allahumma guru kita bersama, khatib kita Bapak Ustaz Abdul Ghafur, kemudian guru kita bersama, imam kita Bapak Ustaz Wahyudin, kemudian yang saya hormati saya banggakan Ketua Forum Masjid Citra Bapak Ustaz Agus Abdul Rahman beserta seluruh jajaran, para ketua DPR Masjid sewilayah Citra, 48 masjid di wilayah Citra, kemudian yang saya hormati saya banggakan Kepala Desa Sukamaju, Ibu Kepala Desa Singajaya, para kadus, Pak RT, Pak RW, hadirin hadirat seluruh kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini izinkan saya membacakan sambutan penjabat Bupati Bogor dalam rangka Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, hari Rabu 10 April 2024. Alhamdulillah segala puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah setelah selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan semata-mata untuk meraih pahala, berkah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga selalu tercurah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat, para pengikutnya yang senantiasa mengharap syafaat kelak di yaumil akhir. Saya secara pribadi maupun atas nama keluarga besar dan pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya secara pribadi dan kedinasan. Saya Camat Jonggol pada hari ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Jonggol, wabil khusus seluruh warga masyarakat Perumahan Citra Indah Kecamatan Jonggol. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang berhasil meningkatkan ketakwaan dan meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan, serta diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selama bulan suci Ramadan, intensitas ibadah kita meningkat, terus berpuasa, mengendalikan diri dari perbuatan tidak terpuji, menunaikan zakat, berbagi dengan sama dan lain sebagainya. Diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus mempertajam rasa empati dan kepedulian sosial di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang selama ini telah turut mendukung
supaya mewujudkan kesolehan sosial dan menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Bogor. Semoga nilai semangat dan jiwa bulan Ramadan dapat tetap terpelihara sehingga bukan saja bermanfaat spiritual secara pribadi, tapi juga berdampak signifikan ada upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadaban. Hadirin muslimin muslimat rahimahumullah. Saat ini kita masih berada di tahun politik menjelang pemilu kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Tentunya terdapat beragam pandangan politik di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah ini sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya harmoni dan keseimbangan sosial, serta untuk senantiasa memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah nasyriah, kesatuan sinergi dalam pembangunan bumi negara beriman Kabupaten Bogor yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin muslimat jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, perkenankan saya mengingatkan kondisi cuaca belakangan ini di wilayah Kabupaten Bogor masih sering hujan. Untuk itu saya menghimbau pada seluruh warga masyarakat terutama yang berada di wilayah rawan bencana agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana. Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Bogor sekali lagi dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mengalami Panji, mohon maaf dari batin atas segala kesalahan dan kehilafan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan serta memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kami menyampaikan terkait dengan apa yang telah diamanatkan oleh Ketua FMC Perumahan Citra. Saya sangat mendukung, terutama terkait yang pertama adalah ambulan. Kita bersama-sama kembali untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari FMC. Yang kedua, mari bersama-sama saya bersyukur kepada Allah SWT karena di Kecamatan Jonggol, di Perumahan Citra, saya memiliki 48 masjid yang ternyata terdapat di dalam Pondok Pesantren Citra. Ini merupakan suatu kebanggaan saya dan merupakan salah satu hal yang meringankan pemerintah Kabupaten Bogor. Karena kenapa? Kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Jonggol merasa terbantu terkait dengan pembinaan umat di wilayah Kecamatan Jonggol, terutama di Perumahan Citra. Karena Perumahan Citra adalah perumahan yang terbesar yang berada di Kecamatan Jonggol. Oleh karena itu kami berharap kita semua warga masyarakat Kecamatan Jonggol, terutama di Perumahan Citra, menjadi pionir, menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat yang lain. Saya tidak dalam artian membedakan antara masyarakat perumahan ataupun non perumahan. Akan tetapi mari bersama-sama kami berharap mohon bantuan terkait dengan bagaimana upaya kita bersama untuk membangun, untuk menyadarkan, untuk membina dan mendidik seluruh warga masyarakat di Kecamatan Jonggol agar ke depannya kita memiliki anak-anak kita yang menjadi anak soleh dan soleha, kemudian aman selamat sampai dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Karena itu terima kasih sekali lagi, dan saya secara pribadi kedinasan sekali lagi mohon maaf dan batin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita telah laksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan diterima Allah SWT, dan kemudian kita juga seluruh kesalahan kita dan dosa kita diampuni Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah catat hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita berdoa lipat kesempatan kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Kecamatan Jonggol yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Andi Rahman SSDB MSI. Untuk acara saja itu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Imam Al-Ustaz Wahidin SPI. Namun sebelum dimulai, saya ingatkan untuk tata cara atau kafiat sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama, niat seli mana bagi sholat Idul Fitri rakaat ini makmuman dan ta'ala. Kemudian takbiratul ihram bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah baik di dunia hingga di akhirat kelak nantinya. Mengawali khutbah Idul Fitri di pagi hari al-Fatih berwasiat pada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Bertakwalah kepada Allah dalam segala kesempatan dan kesempitan. Bertakwalah kepada Allah baik di kala senang maupun susah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari di mana Allah mengutus malaikatnya untuk memberi pengumuman kepada seluruh hamba-Nya. Lalu malaikat mengatakan, ya ibadallah, akhiju ila musallakum. Wahai para hamba-hamba Allah, keluarlah kalian menuju tempat salat Idul Fitri kalian. Begitu kita sudah keluar dan hari ini, pagi hari ini kita sudah berkumpul di tempat salat Idul Fitri kita, maka ketahuilah di saat kita berkumpul di tempat yang satu ini, di tempat yang penuh makna ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berkata kepada seluruh malaikatnya, ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, seluruh malaikatku, bersaksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni seluruh hamba-hambaku yang beriman, yang telah melaksanakan puasa bulan Ramadan dan telah berkumpul di tempat salat untuk menyembahku. Hari ini aku ampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengampuni dosa kita semuanya. Sesungguhnya orang yang paling beruntung di hari ini adalah orang yang menyelesaikan puasa Ramadannya, dia sempurnakan dengan zakat fitrahnya, lalu kemudian dia memuji mengagungkan Tuhannya melalui takbir dan melalui salat Idul Fitri. Dan orang yang rugi di hari ini adalah orang yang masih memendam benci di hatinya terhadap sesama saudara muslimnya. Orang yang rugi di hari ini adalah orang yang masih memendam pendendaman dan tidak mau memaafkan antar sesamanya. Orang yang rugi di hari ini adalah orang yang masih bermaksiat kepada Allah Tuhannya. Dan orang yang paling rugi di hari ini adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang durhaka kepada ibunya, orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Wahai hadirin hadirat, ketika mendengar nama ayah dan ibu, ketika mendengar nama keduanya disebut tidakkan terbayang dalam benak kita sesosok manusia yang rela menukarkan nyawanya demi untuk kelahiran kita dulu. Tidakkah terbayang dalam benak kita sosoknya yang sudah mulai menua, yang hari-harinya tiada lain untuk memperjuangkan kebahagiaan kita? Tidakkah terbayang dalam pikiran kita wajah ibu kita, wajah ayah kita yang siang malam mencari rezeki untuk membiayai hidup kita? Tidakkah terbayang dalam pikiran kita wajah keduanya? Tidakkah kita merasa bersalah padanya? Maka janganlah durhaka kepadanya. Bahwa sesungguhnya diriwayatkan bahwa di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, izja'ahu rajulun, ada seorang laki-laki yang datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, aku menyampaikan pesan dari
bersuara. Rasul mengulangi kedua kalinya, la ilaha illallah. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rasul mengulangi ketiga kalinya, la ilaha illallah. Lidah Alqamah keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat yang siapa orang bisa mengucapkan di akhir hayatnya, dijamin menuju surga Allah. Maka Rasul mengatakan, ya Bilal, apakah dia masih memiliki ibu? Punya ya Rasulullah, panggil ibunya ke sini. Bilal pun menghadap sang ibu, ibu dari Alqamah. Lalu ditanyakan, wahai ibu, menghadaplah pada Rasulullah. Ibunya mengatakan, tidak, ada apa Rasul memanggilmu? Engkau disuruh untuk menghadap Rasulullah sedang di rumah anakku Alqamah. Ya Bilal, sungguh tidak, aku tidak mau bertemu dengan anakku Alqamah karena aku merasa sakit hati padanya. Di dunia tidak akan aku maafkan, sampai di hari kiamat aku tidak akan memaafkan, sampai aku melihat keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bilal menuju Rasulullah. Diceritakan bahwa ibu Alqamah menolak bertemu Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Umar, memerintahkan Ali untuk menjemput paksa ibu Alqamah. Dijemputlah ibu Alqamah. Ditanyakan oleh Rasulullah, wahai ibu, apa pendapatmu mengenai anakku Alqamah? Tidakkah kau lihat kondisinya? Ya Rasulullah, anakku ini memang anak yang dulu adalah anak yang saleh. Dia rajin salat, bahkan tidak pernah dia salat sampai dia tidak pernah bersalat kecuali berjamaah bersamamu ya Rasul. Dan dia adalah anak yang setiap hari selalu bersedekah dari hasil jerih payahnya setiap hari, dan dia selalu membaca Al-Quran. Lalu mengapa kejadian yang begini wahai ibu? Ketahuilah ya Rasulullah, ketika dia telah menikah, lalu aku berkumpul bersamanya, hidup di rumah ini bersama istrinya. Satu ketika terjadi cekcok antara diriku dengannya. Lalu kemudian dia bukannya membela aku yang telah mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, justru yang dia bela adalah istrinya. Sehingga aku dipukulnya, aku ditendangnya, aku dicaci makinya, bahkan aku diusir dari rumahnya. Maka aku bersumpah ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan maafkan anakku Alqamah, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, sampai Allah memberikan keadilannya untukku ya Rasulullah. Wahai ibu, ridhoi anakku Alqamah. Tidak ya Rasul, sungguh dia telah membalas air tuba, dia telah membalas ya Rasulullah, air yang telah aku korbankan untuknya dia balas dengan air yang sungguh menyakitkan hatiku. Wahai ibu, maka akhirnya kayu bakar pun diletakkan di bawah pembalian Alqamah. Disuluplah kayu bakar itu. Begitu api mulai membumbung, mulai mengenai ranjang Alqamah, sang ibu menangis. Tidakkah kau bayangkan ibumu menangis gara-gara engkau wahai Nabi? Tidakkah pernah kau bayangkan ibumu pada meneteskan air mata gara-gara kesalahanmu? Tidakkah kau pernah meneteskan air mata ibu? Begitu juga ibu Alqamah. Ibu mana yang tidak menangis anaknya dibakar hidup-hidup di depan mata kepalanya? Ibu yang menangis. Semakin keras kalau ibunya mengatakan, matikan apinya ya Rasul, matikan apinya ya Rasul. Saksikan ya Rasul, anni qad afautu, aku telah mengampuninya, memaafkan Alqamah dan telah meridhoinya ya Rasulullah. Matikan apinya ya Rasul. Ibu mana yang melihat anaknya dibakar hidup-hidup di hadapannya? Maka api pun sudah dimatikan. Maka lalu melelehlah air mata Alqamah. Lalu kemudian tergerak lisannya mengucapkan la ilaha illallah.
Alqamah pun meninggal dalam keadaan meridhoi ibu. Andai hari itu sang ibu tidak meridhoinya, wallah, demi Allah, Alqamah pasti akan meninggal dalam keadaan suul khatimah, tidak membawa iman dan Islamnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang masih memiliki kedua orang tua, tapi dia tidak mau berbakti kepada keduanya, bahkan durhaka kepada orang tuanya, maka sungguh dia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman dan Islamnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, wahai hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari Idul Fitri yang suci, bayangkanlah wajah orang tua kita, bayangkanlah wajah ibu kita di kampung kita, bayangkanlah wajah ayah kita di rumah kita. Tidakkah wajahnya mulai menua, rambutnya mulai menguning, kulitnya mulai mengeriput, giginya mulai tanggal, sementara engkau belum membuat mereka bahagia, sementara engkau pernah menumpahkan air matanya, sementara engkau telah menyakiti hatinya dengan kata-katamu ataupun perbuatanmu. Tidakkah kau kasihan terhadap orang yang rela menukarkan nyawa dengan untuk nyawa? Tidakkah kau ingat ketika kau sakit, ibumu berada di sampingmu, mengelus kepalamu, menggenggam tanganmu, bibirnya berdoa, ya Allah, pindahkan penyakit adabmu untuk diriku, sembuhkan adabmu, biarkan aku yang sakit. Tidakkah engkau tega menyakiti orang yang telah sedemikian cintanya padamu? Sungguh jangan-jangan hari ini kita adalah Alqamah modern. Sungguh hari ini jangan-jangan ibu kita adalah ibunya Alqamah modern, di mana kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Tidakkah kita berjanji, dan seharusnya kita berjanji akan membahagiakan kedua orang tua, tetapi nyatanya hingga detik ini kita masih lebih menyayangi istri kita, atau bahkan jangan-jangan kita terhasut oleh istri kita untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan-jangan kita terhasut oleh anak kita, lalu kemudian kita lupa bahwa surga kita sebagai anak ada di bawah tapak kaki ibu kita. Maka melalui mimbar yang mulia, di hari Idul Fitri yang mulia ini, sungguh Idul Fitri bukanlah milik orang-orang yang bajunya indah, tetapi milik orang-orang yang ketaatannya bertakwa. Idul Fitri bukanlah milik orang-orang yang kendaraannya mewah, tapi milik orang-orang yang semakin hari semakin giat beribadah. Hari Fitri yang sejati adalah hari di mana kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita, khususnya ibu dan bapak kita, yang dengan begitu yakinlah, birru abaakum kabirrukum abnaukum. Jika kita berbakti pada kedua orang tua kita, maka kita pun akan dibaktikan oleh anak-anak kita. Sebaliknya, jika kita mendurhakai kedua orang tua kita, maka kita pun akan dibalas oleh anak-anak kita, yang akan menjadi anak-anak yang tidak berbakti pada kita, mendurhakai kita, membuat kesal hidup kita. Dan begitulah kehidupan dan hukum karma adanya. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah kita berjanji di hadapan Allah, di mana Allah hari ini telah mempersaksikan malaikatnya untuk mengampuni kita. Maka berjanjilah kepada Allah untuk mau mencium kening ibu kita, untuk mau merangkul tubuhnya yang sudah mulai melemah, mencium tangannya, mengaturkan beribu-ribu maaf dan meminta ridhonya. Yakinlah, ketika ridho orang tuamu telah kau dapatkan, maka Allah akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang semakin penuh dengan berkah. Tapi yakinlah pula bahwa sesungguhnya tidak ada dosa yang siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah yang sudah lama tidak berjumpa orang tuanya, pulanglah. Karena tidak ada yang diharapkan orang tua kita kecuali kedatangan kita, bukan mobil kita, bukan harta kita, bukan benda kita. Yang kita harapkan adalah kedatangan kita, karena dia telah kawin bertahun-tahun.
kita mampu membahagiakan kedua. Dan Allah, jangan wafatkan kami sebelum Kau jadikan kami orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam al-batil a'la wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, ahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم تكريما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita tengadahkan kedua tangan kita. Kita bersimpuh di hadapan Allah di hari yang fitri ini. Kita angkat kedua tangan kita, kita memohon kepada Allah. Kita tundukkan mata kita, kita pejamkan mata kita. Kita berharap Allah mengabulkan doa-doa kita di hari yang fitri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah. Kami bersalawat pada Rasul-Mu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, di hari yang fitri ini bahagiakan kami. Ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami. Jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Bahagiakan hidup kami. Sembuhkan sakit kami. Sembuhkan sakit kami. Sembuhkan sakit keluarga kami. Mudahkan hajat kami. Berikan kami rezeki yang halal, penuh berkah untuk bekal ibadah kepada-Mu. Kami rindu untuk mengunjungi rumah-Mu, rindu umrah ke Baitullah-Mu, rindu haji ke rumah-Mu, rindu mengunjungi makam kekasih-Mu. Maka izinkan kami untuk umrah, untuk haji ke Bait-Mu ya Allah. Kami meminta di hari yang fitri ini ya Allah. Jangan Kau hinakan kami, jangan Kau jadikan kami orang yang merugi. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa hamba sebagai suami, ampuni dosa kami sebagai suami kepada istri kami. Kami sering membentaknya, kami sering memarahinya, kami terlalu pelit kepadanya. Padahal dia adalah orang yang rela hidup bersama kami jauh dari orang tuanya. Dia tinggalkan kampung halaman demi untuk hidup bersama kami ya Allah. Tapi kami masih sering membentaknya, memarahinya, tidak adil kepadanya. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami kepada anak-anak kami yang masih sering kami marahi gara-gara hal sepele, masih sering kami marah-marahi gara-gara kesalahan yang kecil. Maafkan kami padahal anak-anak kami adalah amanah-Mu ya Allah. Tapi kami belum mampu mendidiknya. Jadikan mereka anak-anak yang saleh. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti. Kami tidak mampu sendirian mengurus mereka. Tiada lain yang kami harapkan campur tangan-Mu dalam mendidik anak kami ya Allah. Maka bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Maafkan kami dan maafkan juga orang tua kami ya Allah. Khusus untuk ibu kami ya Allah. Khusus untuk ayah kami ya Allah. Terdaya wajahnya ke sebelah mulai dua ya Allah. Sementara air matanya pernah menetes
membentaknya. Kami pernah membuatnya sedih hanya gara-gara permintaan kami tidak penuhi. Kami pernah membuatnya kesal karena kami menolak melaksanakan perintah ya Allah. Kami sadar itu adalah kesalahan, sementara Engkau telah mengatakan wala taqul lahum ma'ufin. Jangan kau berkata kepada keduanya, sementara kami berulang kali. Jangankan berkata yang lebih dahsyat dari itu telah kami katakan padanya ya Allah. Pasti mereka sakit ya Allah. Pasti mereka menangis ketika dalam kesendirian di kamar karena memiliki anak yang durhaka seperti kami ya Allah. Maka di hari yang fitri ya Allah, bukakan pintu maaf mereka untuk kami ya Allah. Panjangkan usia mereka. Jangan wafatkan keduanya sebelum kami mampu membahagiakan mereka ya Allah. Ibu kami dan ayah kami pernah menyatakan ingin umroh tapi tidak ada uang. Maka jadikan kami anak-anak yang kau berikan rezeki yang berlimpah agar kami bisa memenuhi keinginan orang tua kami. Orang tua kami ingin merenovasi rumahnya tapi tidak punya uang, maka jadikan kami anak-anak yang kau limpah rezeki agar kami bisa merenovasi rumah, membahagiakan keduanya sebelum mereka berpulang ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada keramat yang lebih mulia dibandingkan doa ibu untuk kami anak-anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berjanji ya Allah, di hari yang fitri ini kami akan bersua padanya, kami akan berkumpul padanya ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang gengsi untuk meminta maaf pada kedua, dan jadikan kedua orang tua kami orang tua yang saleh, orang tua yang bangga kepada kami sebagai anaknya ya Allah. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang telah mengorbankan nyawanya untuk kami, maka jangan kau wafatkan mereka sebelum melihat kami bahagia dan bisa membahagiakan kedua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ubahlah hidup kami, ubahlah hidup kami menjadi hidup yang lebih baik lagi, hidup yang semakin hari semakin baik, dan jagalah hubungan kami dengan orang tua kami ya Allah. Kami tidak mau menjadi al-qamah di masa ini ya Allah. Dan jadikan ibu kami, ibu yang menangis melihat kelakuan kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami, wa liwalidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhum, sayangi keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, sayangi. Maafkan kami belum bisa mengunjunginya ya Allah. Doa kami yang tulus untuk mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berjanji pada siapa 40 orang yang berdoa, maka salah satunya pasti ada doa seorang wali yang akan kau kabulkan. Maka hari ini kami berdoa padamu ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti pada kedua orang tua kami, bisa membahagiakan di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى Bapaknya mana?